Hai Andika, guys di sini selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Handphone yang akan kita rehab di video kali ini masih dengan brand yang sama karena sepertinya saya masih sayang-sayangnya dengan brand ini yaitu Sony. Dan seri yang akan kita bahas kali ini adalah Sony Xperia XZS, sebuah smartphone yang dikeluarkan oleh Sony pada tahun 2017, jadi umurnya itu baru 3 tahun lalu. Dan saya kutip di Kumparan, untuk harga launchingnya itu sekitar $700, atau ketika itu jika $700 dirupiahkan harganya itu 9,3 juta. Gila gak? Dan sekarang 3 tahun berselang harganya ini anjlok banget 90%. Jadi kalian sama kayak beli dengan diskon 90%, karena harganya ini cuman sekitar 820.000, nggak sampai 900.000. Dan menurut saya dengan harga yang sekarang ya, yang harga 820.000, HP ini masih worth it banget, walaupun ada satu kelemahan yang bener-bener mungkin membuat HP ini pasarannya sekarang anjlok. Apa itu di video kalian akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan juga produktif. Tapi sekarang kita coba dulu aja apakah Sony Xperia XZS dengan layar Corning Gorilla Glass-nya 5 ini enak kalau digunakan untuk main binomo. Wow, grabnya kok kayak gitu, tapi ya kita main di angka $50 aja deh. Wow. Tapi kalau layarnya enak sih ya, responsif kalau main binomo. Tuh. Pokoknya internet kalian juga harus stabil sih kalau main kayak ginian. 41 detik lagi. Oke, naik. Dan kita ini kayaknya sih menang sih ini ya. Kita tunggu aja, tapi jadi ini grabnya ada di sini. Oh, layarnya responsif guys kalau main binomo ya. Iya, naik. Ini naik, masa turun terus? Naik lah, dolar aja naik, masa ini enggak naik ya kan? Naik, kurang berapa detik lagi naik. Kan udah pasti menang cuy. Oke, udah cukup segitu aja ya. Ternyata untuk main binomo dengan Sony Xperia XZS ini cukup responsif layarnya. Sebelum kita bahas HP-nya, saya mau bilang dulu karena kemarin ketika saya nge-review Sony Xperia XZ2 masih banyak banget yang tanya tentang blokir IMEI. Dan HP ini tuh juga AU ya, kemarin itu AU Docomo SoftBank itu adalah HP yang provider Jepang kemudian dimasukkan di sini secara mungkin BM atau ilegal, makanya harganya juga menjadi lebih murah. Dan untuk HP BM dengan blokir IMEI ini ada aturan yang namanya whitelist dan juga blacklist. Jadi untuk HP yang sudah pernah keregister oleh operator SIM card Indonesia sebelum tanggal 18 April 2020 itu masih bisa digunakan sampai HP-nya rusak. Jadi walaupun sesudah tanggal 18 April 2020 itu kalau sudah pernah keregister SIM card operator seluler Indonesia itu masih bisa digunakan. Tapi kalau misalkan sesudah tanggal 18 April 2020 belum pernah keregister SIM card dengan operator seluler Indonesia itu nggak bisa digunakan, atau istilahnya blacklist. Yang sebelum tanggal 18 April tadi istilahnya whitelist. Jadi udah ya, nggak usah tanya lagi, karena saya masih ada beberapa HP yang belum saya bahas, yaitu HTC U11 dan juga Sony Xperia XZ Premium. Dan setelah itu mungkin saya akan bahas-bahas HP murah lain tapi yang garansi resmi, biar untuk menyupport pemerintah lah ya. Karena kalau misal saya review HP-HP BM terus, nanti pajak negara jadi berkurang. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk kondisi HP-nya dulu. Karena sekali lagi saya beli HP ini tuh bekas. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan bekasnya ini dengan harga 820.000. Kalau dari segi fisik, kalau misalkan nggak terkena cahaya lampu yang sangat terang itu nggak terlihat sama sekali kalau misalkan ada lecet pemakaian. Tapi kalau sinarnya terang itu di bagian tulang bagian atas itu masih ada kayak ya lecet halus sebagian rambut lah, di bagian bawahnya juga ada. Cuman kalau misalkan diistilahkan penjual ini bisa dibilang 95% like new. Tapi ada tapinya ya. Untuk kondisi layarnya itu ada bagian yang kayak white spot. Jadi di bagian atas home button itu ada layar yang tidak sesuai atau brightness-nya itu lebih menyala ketimbang yang lain, yang istilahnya itu adalah white spot, bisa dibilang dead pixel, bisa dibilang dot pixel juga. Tapi kalau biasanya di HP itu istilahnya white spot. Kalau misalkan di laptop itu biasanya dot pixel dan juga bright pixel. Nah, di bagian agak home-nya atas ini kalau kalian lihat, apalagi terutama kalau misalkan layarnya saya ganti warna putih, itu bakalan terlihat banget kalau brightness-nya yang di daerah white spot itu lebih terang ketimbang area yang lain. Kalau dari segi desain masih bisa dibilang kalau ini desainnya Sony banget ya, dengan desain yang asimetrik dan juga ergonomik banget, enak untuk digenggam dengan satu tangan, dan bisa dibilang kalau ini adalah versi hematnya Sony XZ Premium. Kenapa? Karena untuk screen size-nya dia lebih kecil.
dan mungkin namanya XZS, jadi S-nya itu mungkin ya, ini logika saya aja, mungkin small. Nah kalau yang premium kan dia screen size-nya 5,7 inch, sedangkan yang ini itu adalah 5,2 inch. Tapi menurut saya 5,2 inch-nya ini pas banget kalau misalkan digenggam dengan satu tangan, nggak terlalu kecil seperti 4,7 inch di varian Sony Xperia Compact. Kemudian kalau XZ Premium di bagian cover belakangnya udah dilapisi dengan kaca, XZS ini belum. Tapi dari segi build quality udah cukup premium karena semua bahannya ini menggunakan cover aluminium. Kemudian bagian layarnya juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan Sony XZS ini sudah memiliki sertifikasi IP68 yang tahan debu. Jadi kode untuk 6-nya itu adalah kode untuk tingkatan tahan debu, dan kalau 8 itu adalah untuk tahan air. Dimana kode 8 kalau untuk IP certification itu adalah tahan 1 meter di dalam air. Kalau waktunya nggak dijelaskan berapa, cuman dia bisa tahan. Kalau misalkan kalian coba renang, kalian jangan nyelam. Jadi cuma 1 meter aja di permukaan. Kalau kalian pakai nyelam, dia nggak tahan. Kemudian untuk layarnya sekelas harga yang sekarang cuma 820.000, menurut saya sih udah overkill banget. Dengan resolusi Full HD, panelnya IPS LCD dengan 424 dot per inch atau DPI, dengan teknologi panel yang masih sama dengan Sony Xperia XZ2 yang kita bahas kemarin, yaitu IPS LCD. Jadi teknologinya sama dengan Sony Bravia, dengan teknologinya namanya Triluminos Display dan juga X Reality Engine, dimana dengan teknologi ini warna-warna yang dihasilkan dari layar Sony XZS ini akan terlihat lebih natural, lebih hidup, dan gak pucat. Untuk touch response-nya juga responsif banget. Semua jari saya 10 ini bisa keregister ketika saya coba untuk software multitouch. Cuman memang kalau misal saya gunakan untuk aplikasi real drum, kalau terlalu ditekan di daerah pinggir, kadang itu keregister, kadang juga enggak. Kalau area lain sih masih aman, sangat responsif. Cuman yang agak kepinggirannya ini menurut saya sih kurang responsif, karena ketika saya pakai untuk aplikasi real drum, kadang keregister, kadang kepencet, kadang nggak kepencet, kayak gitu. Kemudian untuk desain bagian depannya, layarnya ini agak melengkung mengikuti bagian tulangnya, jadi nggak flat, masih ada sedikit rounded, dan menurut saya sih dengan desain roundednya mengikuti tulang ini menurut saya terlihat lebih premium gitu ya, karena terlihat menyatu dengan housingnya. Kemudian kalau dari segi konektivitas, wifi-nya masih menggunakan 802.11 AC dual band, kemudian juga ada hotspot dan wifi direct. Kemudian kalau untuk sensornya ada NFC, ada sensor gyro, ada proximity, GPS, dan juga kompas. Kemudian untuk bluetooth-nya masih menggunakan yang versi lama, yaitu Bluetooth versi 4.2 dengan Bluetooth codec Qualcomm aptX. Dari segi portnya, di bagian kanan ada tombol power yang mounted juga dengan fingerprint, masih ciri khas Sony banget. Kemudian volume up and down, kemudian juga ada tombol shutter. Kemudian di bagian bawahnya ada input charger dengan konektor Type-C yang sudah support dengan Quick Charge 3.0 dari Qualcomm. Di sebelahnya juga ada lubang untuk mic. Kemudian di bagian kirinya terdapat slot untuk SIM card dan micro USB. Di bagian atas terdapat audio jack 3,5 mm dan juga ada lubang mic lagi. Jadi untuk mic-nya ini dia udah stereo, di bawah ada mic, di atas juga ada mic. Jadi kalau misalkan kalian ngevlog pakai HP ini, outputnya nanti suara kalian akan kedenger stereo juga. Kemudian untuk speakernya dia juga udah stereo, di atas ada speaker, di bawah ada speaker. Cuman kalau untuk kualitas suaranya menurut saya sih standar, masih bagusan Sony Xperia XZ2 kemarin dengan fitur vibrator atau fitur getar. Jadi dia kalau misalkan kita tekan volume, dia akan muncul dua menu, untuk menu suara dan juga untuk menu, saya lupa fiturnya, pokoknya dia bisa getar. Jadi kalau misalkan di joystick gitu, ketika ada suara bass dia akan getar. Dan mungkin karena saya habis nge-review itu, jadi suaranya ini menurut saya standar aja. Oke, sekarang kita bahas ke bagian yang paling saya suka kalau misalkan saya nge-review HP Sony, yaitu kameranya. Karena dengan harga 820.000 aja sekarang, harga bekasnya ini menurut saya kameranya masih terlalu GGWP banget, dan mungkin kalian juga nggak bisa nemukan di harga HP bekas lain yang bahkan 2 jutaan kalau bukan Sony. Kamera belakangnya memiliki resolusi kalau di AIDA terregisternya itu 21 megapiksel, tapi ketika di aplikasi kameranya dia cuma mentok di resolusi 19 megapiksel dengan aperture atau bukaan f2.0, lensa wide-nya 25 mm, dan yang menarik di bagian belakangnya ini juga terdapat beberapa sensor seperti sensor AIS untuk stabilize, kemudian sensor HDR, kemudian juga ada slow mo 960 fps, dan juga udah bisa ngerekam video 4K. Jadi bayangkan harga 820.000, AIS 4K slow mo 960 fps, gila kameranya Sony ini. Oke, jadi nggak usah terlalu banyak omong, sekarang langsung aja kita coba untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya. Ini adalah kualitas kamera depannya guys, dengan resolusi Full HD 30 fps sepertinya, karena nggak ada pilihan untuk Full HD 60 fps. Dan kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian untuk kamera depannya? Dan kalau misal saya buat agak sedikit jalan cepet, masih cukup stabil sih ya. Dan jangan lupa di rumah aja, ini saya nggak kemana-mana kok, rumah saya di situ, saya cuma ngetes aja. Karena biasanya kalau misalkan di studio itu
bosen ya kalau misal gambarnya cuma di studio. Kemudian ini adalah untuk resolusi 4K-nya. Nah, kalau misalkan resolusi 4K hasilnya seperti ini. Cuman kalau misalkan terlalu lama ya, kameranya ini bakalan nggak bisa dipakai karena temperaturnya terlalu tinggi. Jadi nanti bakalan ada notif kalau misal kameranya terlalu tinggi, kemudian kameranya harus dimatikan dulu. Dan ini untuk sensor makronya di resolusi 4K. Kalau untuk stabilnya, apakah dia stabil? Coba, saya nggak usah lari, jalan agak cepet aja. Nah, ini lari sekarang. Tapi nggak terlalu stabil sih ya. Nah, kalau sekarang ini adalah resolusi Full HD dengan 30 fps dengan fitur steady-nya itu di intelligent ya. Jadi di atasnya standar, tapi bisanya cuma di 30 fps. Kalau misal diaktifkan di 60 fps, fitur steady-nya turun ke standar atau yang intelligent-nya nggak aktif. Dan kalau ini steady banget sih ini. Ini padahal saya jalan udah agak cepet. Coba saya lari sekarang ya. Shadow kill. Kemudian dia juga masih ada efek AR atau augmented reality, atau gampangnya kameranya akan berubah menjadi animasi industrial kayak gitulah. Kalian jadi bisa bermain-main dengan banyak banget efeknya. Ini adalah efek akuarium, nanti juga ada efek dinosaurus, dan masih banyak efeknya yang bisa juga kalian download di Play Store. Kalau untuk hasil kameranya, walaupun harganya ini cuma 820.000 karena ini HP yang pakai sensor Sony, kameranya ini menurut saya masih GGWP banget ya. Jadi kalau kalian lihat sandal swallow ini pun tekstur kotornya itu juga masih terlihat. Kemudian ini adalah kamera low light. Low lightnya agak sedikit blurry sih, cuman masih terlihat terang. Kemudian kalau misalkan selfie-nya, gambarnya kira-kira seperti ini. Kemudian kalau digunakan untuk motret pohon yang rindang banget juga kelihatan banget kalau gambarnya ini natural. Tekstur-tekstur kayu ini juga terlihat banget. Wah, kameranya Sony ini emang keren banget sih. Cuman sayangnya kalau misalkan terlalu lama, mode videonya itu bakalan cepet panas. Tapi kalau digunakan untuk foto aja seperti ini enggak sih. Videonya yang sering banget kena over temperatur. Untuk spesifikasi chipset dan juga tuning hardware-nya, dia menggunakan agak lucu ya. Harga bekasnya ini 820.000 dan chipsetnya dia menggunakan Snapdragon 820. Jadi mirip 820.000 Snapdragon 820 dengan GPU Adreno 530, dan untuk memori RAM-nya udah 4 GB pakai LPDDR4 dengan memori internal 32 GB. Nah, dengan tuning hardware-nya ini, Sony Xperia XZS di benchmark Antutu 8 mendapatkan skor 139.177. Untuk benchmark menggunakan Geekbench 5, performa single core-nya nggak terlalu tinggi ya. Single core-nya ini 221 dan performa multicore-nya 651. Kemudian di benchmark 3D Mark menggunakan driver Slingshot mendapatkan skor 2784. Di Slingshot Extreme di OpenGL-nya mendapatkan 1988 dan di Vulkan mendapatkan 1176. Oke, sekarang masuk ke bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Apakah HP dengan Snapdragon 820 yang harganya 820.000 ini bisa digunakan untuk gaming? Dan spoilernya, saya sarankan jangan digunakan untuk gaming. Kenapa? Nanti akan saya jawab. Dan untuk performa measuring FPS ini, saya menggunakan aplikasi yang namanya Geekbench. Kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana cara menampilkan FPS, di video sebelumnya udah saya bahas dan aplikasinya juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Pertama kita coba di game PUBG dengan settingan smooth dan frame rate-nya ada di high, dan di resolusi ini gila HP ini itu cepet banget panas padahal baru beberapa menit main, dan akhirnya kalau panas akhirnya seperti ini, laggy, dan frame-nya itu drop banget, sering banget ngedrop ketimbang ijonya. Kemudian kalau misalkan saya set di low, beberapa menit sih memang lancar FPS-nya ya, padahal ini smooth dengan frame rate-nya low, tapi masih banyak banget ditemukan drop FPS. Kenapa? Karena HP ini banyak banget di memes kalau Snapdragon 820 itu adalah HP yang bonus trika karena memang cukup panas banget. Nah, tapi anehnya kalau misalkan di game Honkai Impact 3, game yang bener-bener bisa membuat HP kalian meledak, ini saya menggunakan settingan rekomendasi dari Sony Xperia XZS, yaitu ada di angka 3. Nggak separah PUBG, memang ada beberapa lagi kalau misalkan terlalu banyak scene fight atau framenya terlalu padat, itu memang ada lagi, tapi nggak terlalu parah seperti di game PUBG. Dan seperti yang kalian lihat di sini masih stabil lah. Entah kenapa biasanya game Honkai Impact 3 yang biasanya FPS-nya itu drop banget, tapi kalau di HP ini malah PUBG. Kemudian setelah kita tes game beberapa jam, mungkin PUBG setengah jam, Honkai Impact 3 setengah jam, dan panas banget ya.
Apalagi ini aluminium, nggak ada protection glass-nya, jadi tangan kalian itu bakalan kerasa cukup mengganggu kalau kalian nggak pakai casing menggunakan HP ini. Kemudian untuk kapasitas baterainya, Sony Xperia XZS ini kapasitasnya kecil 2900 mAh, dan kalau misalkan Sony Xperia XZ2 yang beberapa hari kemarin kita review itu kapasitasnya sebenarnya selisihnya nggak terlalu banyak. Kalau yang kemarin itu 3180 mAh, selisihnya cuma 200 mAh dengan Sony Xperia XZS ini. Tapi kalau yang kemarin kita cuma butuh ngecas 1 kali dalam sehari, ini butuh 2 kali. Jadi baterainya ini lumayan boros walaupun dia juga sudah punya fast charging quick charge 3.0 untuk 0 ke 100% itu sekitar 2 jam. Cuman mungkin karena memang Snapdragon 820 ini cepet panas ya, jadi baterainya ini lebih cepat ngedrain, lebih cepat panas. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas dari Sony Xperia XZS yang dulu pada tahun 2017 harganya 9,3 juta dan sekarang harganya cuma 820.000. Dan kesimpulannya versi DKID untuk harga yang sekarang yang 820.000 menurut saya sih worth it banget, asalkan bukan yang 9 juta. 820.000 ini worth it banget, tapi kelemahannya cuma satu itu guys. Satu aja kelemahannya tapi mempengaruhi semua fiturnya. Karena kalau misalkan udah panas ya, kameranya ini nggak mau difungsikan, jadi dia harus nunggu dingin dulu. Atau istilahnya kalau di Sony Alpha A6400 itu overheat. Jadi kalau udah A6400 nggak ada overheat, yang ada overheat itu A6000. Kalau misalkan di A6000 biasanya kalau udah jalan 20 menit itu bakalan overheat dan kameranya mati sendiri, nggak bisa direcord. Sama, ini kalau misalkan udah terlalu panas, apalagi kita pakai fitur 4K-nya, kalau udah panas dia bakalan nggak bisa dipakai kameranya, jadi harus tunggu dingin dulu. Dan kalau untuk performa gaming sebenarnya bagus, tapi nggak saya sarankan terlalu lama, karena kalau misalkan udah lama bakalan mengganggu banget. Karena ini kan bahan cover belakangnya ini aluminium, bukan seperti Sony Xperia XZ Premium yang pakai kaca. Jadi kalau misalkan aluminium, aliran panasnya itu bakalan lebih cepat. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai casing, itu bakalan kerasa banget mengganggu panasnya kalau misalkan digunakan main. Dan kalau misalkan kalian nggak peduli, mungkin tangan kalian kebal atau nggak merasa keganggu, tapi performa gamingnya keganggu. Jadi bakalan banyak banget drop FPS dan menurut saya sih kurang nyaman. Ya awal-awal dia main game masih bagus, stabil, tapi kalau udah panas banget dia bakalan drop FPS. Jadi kelemahannya satu aja, tapi satu kelemahan ini mengganggu banget. Ke sensor kamera mengganggu, ke baterai lebih boros, apalagi kalau misalkan pakai kartu ya. Padahal itu saya ngegame pakai wifi, nggak pakai kartu. Kalau pakai kartu lebih panas dan baterainya bakalan lebih boros lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, stay safe di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye bye.